Selamat siang, masuk hari ke-10 di IG Live 90 challenge 90 hari live. Hari ini udah weekend ya teman-teman. Sudah beraktivitas apa aja nih hari ini? Saya tadi habis masak-masak, habis beres-beres rumah nih, mumpung weekend kan. Kalau hari biasa nggak terlalu sempet. Oh ya, hari ini saya kebetulan tidak ada undangan, cuman saya mau ajak temen-temen yang hadir aja nih. Kebetulan ada Cimeri ya. Saya coba kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, mumpung weekend. Jadi ya santai-santai aja lah kita ngobrolnya, nggak usah yang berat-berat. Oh ya, teman-teman jangan lupa yang ikut di gerakan WFH. Jadi jangan lupa pasang template-nya. Halo Cimeri. Halo, siang, Pen. Selamat siang. Terima kasih nih mau menemani IG live saya siang ini nih. Nih, Saya nggak ada tamu nih kebetulan. Jadi iya, nggak apa-apa ya undang Cimeri lagi. nggak apa-apa, Pen. Eh Saya juga habis iya saya. baru pulang dari rumah papa saya. Jadi Oh maka gitu. Oh ya weekend ya. agak Weekend tuh dadakan sa- maaf ya persiapannya. dadakan Nggak ya. apa-apa. Iya kita ngobrol-ngobrol Iya, santai aja sih Cimeri. Saya juga nah, tadi hari ini tuh habis biasalah kalau weekend ya apa belanja ke pasar. Jadi 1 minggu semua diborong sekali. buat Sabtu seminggu. jadi waktunya belanja belanja deh biar biar nanti nggak repot di Iya, awal minggu. Iya tadi saya coba ingetin ke temen-temen jadi yang mm, ikut gerakan WFH jangan lupa dipasang template-nya WFH-nya karena kita sudah mulai ini ya akan dimasukkan ke dalam grup nanti ya, nanti yang hanya memakai lingkaran WFH saja yang bisa masuk di dalam grup itu ya Cimeri ya. iya. Jadi Jadi kalau pertama buat syaratnya teman-teman memang harus mm, ada bingkai WFA yang ada tulisannya betul. dan profilnya tuh muka ya apa wajah gitu. Oh, profil Iya, wajah sebahu ya. Jadi nggak mm, boleh ini ya, eye misalnya contact. produk itu nggak boleh ya. Iya, Jadi dia. buat teman-teman yang mau ikutan gerakan WFH ini, Wealth from Mm-mm. Home ini, terus belum belum dapat template-nya, nanti bisa minta ke saya atau ke Cimeri ya di Ya, IG-nya @florentia Ska underscore Mary Florencia underscore underscore Mary. Mary atau Penny Oke. Penny Ah Wulandari iya, enam dua 626. enam Masih diingatkan. Lupa. Iya. Iya, Cimeri. Mm-mm. Hmm, kalau ngobrol di weekend gini kan udah ngobrol-ngobrol santai ya. Iya, Tapi nggak jauh-jauh dari ini ya, apa yang kita kerjakan. betul apa yang kita kerjakan. Nah, kebetulan kan karena saya lagi ini juga lagi mengerjakan layout juga, Hmm, jadi ya masih. ujung-ujungnya memang nggak jauh-jauh dari menulis ya Cimeri. Iya. Nah, saya mau bagiin ini nih apa ya, ide-ide nih buat Mm-mm. temen-temen yang mau mulai menulis nih tapi nggak tahu mulai dari mana gitu. Iya. Jadi selain saya bikin gerakan nulis yuk yang Mm-mm. membuat dan mendesain bukumu sendiri itu, jadi salah satu cara mudah juga untuk mulai menulis itu bisa juga dengan menulis jurnal Cimeri gitu. Oh iya. Kayak yang Cimeri lakukan juga kan, Cimeri membuat jurnal bukan? Iya, membuat jurnal. Jadi dalam jurnal itu bisa kita rencana untuk Mm-mm. ya kalau ada orang yang seminggu ke depan gitu. Kalau saya sih Mm-mm, betul. sehari-sehari aja, Pan.
Jadi apa yang harus saya Hmm, lakukan untuk besok, ya kan? Jadi betul betul kayak betul. semacam to-do list lah, kita planningnya besok kira-kira mau ngapain, catetin. Terus Hmm, kalau yang udah kita lakukan, kita centreng, centreng, centreng. betul 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 betul. Iya. Iya. Terus juga eh ada apa, kita mesti harus ada prioritas ya. mm-mm, Setelah ikut dengan apa webinarnya Fong, ya kan? mm-mm, Ada 3 prioritas yang kita harus lakukan. Pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain. Itu yang penting yang harus kita lakukan dulu, ya kan? mm-mm. Jadi yang penting Betul. yang harus kita dahulukan dulu. Nanti selebihnya nanti yang apa nggak terlalu penting. Jadi ada urutan prioritasnya gitu. Iya iya benar benar benar. Iya. Saya juga apa ya, melakukan itu juga. Jadi to do list Mm-mm. itu penting ya. Jadi biar nggak lupa juga kan. Jadi Iya. ada agenda, semacam agenda ya. Ya agenda Bisa atau juga buku lah ininya. semacam diary juga bisa juga. Jadi Ya. kan tiap orang beda-beda nih cara cara dia menyampaikan ininya ya. Jadi Ya. ada juga orang yang lebih gampang menggambar misalnya, bisa juga Oh, iya. eh, jurnalnya berbentuk gambar, bisa juga menulis nih, misalnya Mm-mm. ditulis apa-apa aja gitu. Nah, salah satu yang bagus juga adalah membuat jurnal harian itu konsisten ya, jadi tiap hari ya Cimeri Oh ya. ya. Jadi eh saya juga belajar dari Mbak Betty, jadi dia memang Iya. eh jagoannya lah ya kalau kalau urusan jurnal gitu. Iya. Jadi Di komunitas dari kita kan mm-mm, Bet itu memang mengadakan workshop ya kan, workshop journaling itu mm-mm, kan. Itu ya mm-mm, kita kalau kita belum pernah atau kadang nggak konsisten ya ya lebih baik sih ikut jurnal itu kan supaya betul kita lebih betul. terbuka, kita punya apa wawasan bagaimana cara ini kan. Kadang kita bingung apa yang mesti ditulis ya, apa yang Iya. harus kita apa bikinnya itu apa aja gitu kan. Itu di situ memang di workshop itu saya sih udah berkali-kali ikut. Dari offline dulu Iya juga iya. saya pernah ikut, ya kan. Mm-mm, Terus online-nya juga saya ikut karena saya pikir gini, walaupun temanya sama, ya kan, tapi kadang mm-mm, suka ada hal-hal yang menarik, ya kan. Ada hal-hal yang kita yang, wah, totonya nih ada bahan ini loh, bahan baru nih gitu. Jadi akhirnya mm-mm. kita lebih banyak tahu gitu kan, bisa kita Betul betul praktekkan. betul. Iya, Betul. Dari apa, dari menulis jurnal ini bisa juga kita dapat ide-ide ya. Jadi iya, eh, kan kalau menulis jurnal itu bisa juga menulis keseharian kita, misalnya hari ini ngapain aja. Jadi apa yang kita temukan juga. Nah, itu juga bisa jadi sumber referensi kalau kita mau menulis buku, Cimeri. Jadi hmm, kadang kita kan mungkin kehabisan ide ya. Jadi kayak Cimeri kalau menulis quote juga kan kadang menemukan sesuatu yang apa ya, yang penting atau enggak sesuatu yang menarik menarik. pasti ya, ditulis kan, Iya, ada bukunya sendiri. Nah, sama dengan jurnal juga. Itu juga bisa dijadikan apa ya, bahan referensi untuk menulis buku. Jadi hmm, salah satunya dengan itu. Jadi bisa belajar menulis juga, bisa juga jadi referensi kalau membuat buku. Karena waktu saya apa membantu Mbak Betty untuk membuat bukunya itu juga salah satunya juga dia lihatnya itu dari jurnal-jurnalnya dia gitu. hmm. Waktu dia bikin buku jurnal itu dia kan memang sudah membuat jurnal itu dari kecil ya, Dari dari kecil mungkin gede lah. dari SMP ya. Dan itu Dari jurnalnya kan banyak banget ya. Jadi SD apa ya? mm-mm. Jadi dari situ dia juga menggali apa ya, menggali ide-idenya juga. Jadi kadang kan misalnya terutama untuk buku yang genrenya kayak jurnal, kayak misalnya biografi, Oh, autobiografi gitu kan perlu peristiwa tertentu ya. Jadi iya, kadang ingatan kita kan terbatas ya. iya, Lupa betul. nih yang zaman-zaman dulu tuh apa aja, pernah ngapain aja gitu. Nah, Kadang nggak bisa dengan ini, nggak bisa mm, urutan gitu, Pen. iya bener Ya, kan kadang bener. suka ingat yang kapan, balik Mm-mm. lagi ke belakang, oh iya waktu itu ada kejadian gini. Iya Karena kalau iya nggak bener. dicatat memang ini sih, Iya, karena suka lupanya kemungkinan gitu. untuk lupanya besar banget. Jadi kalau Iya, misalnya dengan menulis jurnal itu
apa ya, ada runutannya tuh mungkin lebih Iya. jelas ya. Jadi kemampuan otak kita kan terbatas. Jadi Mm, dengan menulis jurnal itu juga terbantu banget nih, apalagi untuk iya, bikin buku seperti itu. Jadi yang jenisnya perlu runutan atau apa ya, biografi, autobiografi, atau jenis buku yang genrenya kayak misalnya kayak traveling gitu kan. hmm. Jadi Terus apa iya, kisah itu nyata kan lah ya, mm-mm, kisah itu kan kisah perlu kehidupan. runutan, apa, perlu runutan waktunya gitu. Iya, Dan dengan menulis jurnal itu jadi kita terbantu nih, jadi yang oh iya ternyata di hari itu misalnya tanggal tanggal itu kita mengalami kejadian apa kayak gitu. Nah itu iya, salah satu ide juga untuk penulisan buku itu, Cimeri. Jadi betul. saya juga apa ya, beberapa orang ada yang bertanya juga ke saya gini, Pen, saya mau menulis buku nih tapi agak bingung nih mau menulis dari mana gitu. Biasanya Mulainya dari saya mana? saya arahkan dulu gini, Mm-mm. kamu suka apa atau enggak, punya hobi apa gitu. Misalnya dia nggak bisa menulis tentang itu, ya mungkin kamu mulai menulis jurnal dulu deh, itu yang paling Hmm. apa ya, menurut saya paling mudah ya, karena kan kita tinggal Iya, menceritakan aja keseharian kita atau enggak apa yang kita iya, temukan gitu. Jadi ya mengalir aja bener. iya, Biasanya kan kita menulis jurnal juga kan, ya suka-suka kita bisa pakai bahasa bahasa yang sehari-hari, bahasa yang nggak baku gitu kan, jadi mm-mm. bisa lebih mengalir Jadi gitu, Cimeri. pokoknya bahasa ini bahasa kita yang kita ngomongin apa Mm-mm. sehari-hari. Jadi kan Mm-mm. akhirnya lancar kan. Saya dulu kan pernah Betul. ikut menulis saya apa kelas menulis saya Amel ya. Mm-mm. Itu saya juga baru tahu itu ya waktu itu Amel bilang udah pokoknya apa yang ada di dalam pikiran kita kita tuliskan. Nggak usah pikirin Tata aturannya, tata bahasa, iya, bahasanya segala. benar. Mm-mm, Yang betul, penting tulis aja dulu. Nanti kalau udah betul, itu kan gampang tinggal di itu kan ya, iya, tinggal di apa karena revisi mm-mm, atau di apa gitu betul, kan. Tapi kalau mm-mm, kalau misalnya kita mikirin dulu, aduh ini kok nggak benerin, itu akan mm-mm. prosesnya lebih lambat ya Pen ya Betul, ininya. betul. Jadi Hmm. kalau kita terlalu fokus sama apa ya, editing atau enggak Ya, alurnya, tata bahasanya, itu justru apa ya, bisa dibilang nanti banyak kendala gitu. Tapi kalau ya, kita mengalir aja, kita coba aja menulis dengan bahasa bahasa yang sesederhana mungkin. Jadi bahasa sehari-hari juga nggak apa-apa, pakai yang lu gue, pakai apa gitu, apa, biarin aja mengalir gitu. ya, Jadi nanti justru lebih enak. Nanti kalau urusan editing, urusan alur itu nanti bisa kita baca lagi, kita hmm, perbaikin lagi gitu, Cimeri. Jadi memang bener kata Mbak Amel. Jadi tulis aja yang kita pikirkan saat itu. Jadi ya. untuk masalah tata bahasa itu nanti ada ininya lagi, ada Karena kan ada kalau prosesnya lagi. kalau Mm-mm. orang awam kan nggak ngerti Pen. Kalau bikin Oke. buku itu kayak gimana kan? Terus Iya. ternyata setelah kita apa ya, terserah kita bikin pokoknya yang seini kita dulu kan. Terus Mm-mm. ternyata ada editing lah segala kan nggak belum tahu gitu kan. Taunya pokoknya Betul. aduh ini mesti bener nih ya, mesti kata-katanya mesti bagus ya gitu kan. Mm-mm. Jadi akhirnya makanya Iya. apa menghambat dia untuk menulis ya kan Betul. Betul, ya betul kan banget. kalau kalau dia pokoknya tuangkan aja apa yang ada dalam pikiran kita kan Mm-mm. lebih cepat ini kan ya apa Betul, betul, betul. Jadi menulisnya itu jadi jadi ini nggak usah mikirin tata bahasa dulu lah gitu. Jadi ya menulis aja gitu. Karena urusan tata bahasa, urusan editing itu nanti bisa bisa ini ada lagi, ada ahlinya proses. Iya, ada ahlinya juga ada dan ada ahlinya prosesnya lagi gitu. Jadi ya eh, kan ini ya, menulis itu apalagi menulis buku itu kan nggak pekerjaan satu hari jadi gitu kan. Jadi iya ada prosesnya juga. proses Jadi apalagi menulis untuk sebagai me time gitu. iya Kita luangkan waktu misalnya satu hari 1 jam gitu kan, kita tulis aja lah 1 jam itu, misalnya menulis apa yang kita pikirkan gitu. Nanti kan iya misalnya selama 30 hari itu terkumpul tuh 30 tulisan gitu. Nah nanti untuk proses editing atau enggak
alurnya seperti apa, nanti kan ada prosesnya lagi gitu. Iya. Dan itu bisa Jadi dipelajari mengalir sih. mengalir dulu aja dengan kejadian sehari-hari, ya kan? Itu nanti akan kadang saya juga ini loh, kadang kalau dulu ya saya dulu sih suka kadang bikin kayak apa kayak semacam diary aja gitu. Terus kadang setelah berapa tahun kemudian saya baca lagi, kok saya bisa nulis kayak gini? Iya ya, iya, Iya, iya kok benar. kok bisa ya? Apa ini tulisan saya kok kayak gini loh, gitu kan ya? Padahal kan dulu kan cuman hanya menuangkan apa yang ada di pikiran saat itu kan. Tapi setelah berapa ini gitu pas ada bukunya itu dibuka lagi, dibaca-baca lagi, kayaknya kok apa ya? Tulisannya bagaimana gitu kayaknya. Iya, kadang kita mikirnya gini, dulu saya pikir apa ya nulis ini kayak Iya, gitu. iya. Nggak, Iya kalau setelah kalau kita dibaca-baca mikirin lagi ya. lagi dulu nulis apa maksudnya apa yang kita mau tulis apa itu kan nggak Apa yang tahu, kita tapi pikirin? lagi saat itu kejadian itu kita nulis terus, contohnya kita gitu kita baca lagi, baca ulang lagi kan, rasanya kok bisa ya kita nulis ternyata gitu, Betul, betul, ya betul, kan? betul. Mm-mm. Nah, dalam proses menulis buku juga ada satu proses untuk editing. Jadi memang nanti ketika mau bikin buku itu setelah naskahnya itu sudah dikumpulkan, udah ada strukturnya, alurnya apa sudah jelas gitu kan. Nanti memang ada tahapan untuk editing. Nah, biasanya dalam kelas penulisannya Mbak Andi itu Ya. penulis melakukan self editing dulu. Jadi sebelum masuk ke editor, Mm-mm. biasanya si penulis itu Oh, diberikan kesempatan di- untuk editing dulu sendiri. jadi Nanti istilahnya ada kita baca ulang lagi apa yang kita tulis gitu ya pennya. betul betul ada Ya. hal-hal yang mungkin ini kayaknya nggak perlu nih gitu, atau enggak ini perlu nih gitu, atau enggak ini Hmm. perlu ditambahin nih Oh bagian iya, ini gitu. Itu saya ada ingat waktu itu editing. lagi bikin waktu itu kan Kong suruh bikin apa ya kayak karangan lah gitu me time ya kan berapa halaman. Waktu itu memang saya masih belum belum bergabung komunitas bisnis tuh kan. Jadi saya ada waktu ya itu sampai berapa halaman ya saya lupa tuh ya 3 halaman apa 4 halaman gitu. Waktu itu sampai panjang gitu kan bikin. Itu juga ya itu ngalir aja gitu pen. Kenapa? Betul Apa yang betul. saya ingat itu saat yang masa lalu kan belum lama kan. Belum lama jadi saya tuangkan. Nah setelah itu nggak lama kemudian katanya mau bikin majalah ya kan di magazine itu kan. Nah saya dihubungin sama Mbak Rita waktu itu katanya ini mau dibikin ini temanya cocok nih katanya gitu kan tapi tolong di itu di apa istilahnya apa Edit ya, berapa diedit, 4.000 diperpendek. apa 4.000 Ya, kata ya bilangnya gitu karakter ya, karakter ya karakter terus biasanya. saya bilang gini Mbak Dita saya nggak ngerti 4.000 kata gimana. Kenapa? Karena saya menulis pakai tangan. Saya bukan bukan nulis bukan diketik gitu ya. Tapi saya nulis pakai tangan. Jadi saya nggak ngerti, Mbak. Saya bilang 4.000 kata seperti apa. Kalau di komputer mungkin bisa kelihatan ya. Tapi karena saya Iya nulis iya. pakai ini masa saya mesti hitungin sampai Mbak Dita ketawa. Terus habis itu udah kira-kira gini deh, kira-kira 1 halaman folio katanya gitu. Dia kan begitu kan. Ya udahlah, saya pikir ini kan. Nah, terus udah gitu dikasih waktu lagi, cuman apa ya satu malam apa 2 malam tuh waktu itu. Waduh, agak stres juga saya. Padahal tulisan saya sendiri, tapi apa harus diperpendek seperti apa? Sedangkan saya biasanya kalau nulis tuh biasa ada ininya gitu loh pen. Nah akhirnya terus udah gitu ya udahlah saya coba gitu kan, saya coba. Nah kebetulan laptop waktu itu anak saya kan suka pakai laptop buat sekolah dan kebetulan hari libur waktu itu. Untung selesai loh Pen bisa. Oh ternyata bisa juga nih ya gitu kayak kita apa kayak Penny bilang tadi edit ya. Ini Ya, iya jadi self editing diperpendek dulu. kita diedit gitu ya. Oh, Iya, bisa jadi juga sebelum nih masuk akhirnya. editor tuh udah Iya. kita harus bisa self editing juga. Jadi Ya. bagian-bagian mana saja yang perlu dikurangi. Jadi gini, itu kasusnya untuk majalah ya, Cimeri. Iya. Karena dalam penulisan di majalah itu kan ada keterbatasan ruang ya Ruang, untuk ya. jadi itu kenapa Mbak Dita meminta Cimeri untuk mengedit tulisannya. Jadi kalau untuk menulis di majalah memang ada slotnya istilahnya gitu ya. Oh, Hanya batasannya itu berapa karakter, yang tadi karakter itu jumlah huruf
dalam Mm-mm. naskahnya gitu. Kan Iya. ada kata, ada kalimat gitu kan. Kalau Mm-mm. karakter Mm-mm. itu hurufnya, misalnya huruf dengan spasinya, misalnya Mm. Budi, BUDI berarti 4 karakter gitu. Oh, Nah gitu. itu memang ada batasannya kalau Ya, di ya. dalam majalah. Kalau untuk Masalah. buku, untuk buku tergantung lagi kan ya ke si Mm-mm. penulisnya, dia mau bikin berapa halaman gitu bukunya itu gitu. Tapi Mm-mm. biasanya sih di awal ini di awal penulisan itu sih tidak tidak dibatasi ya kalau untuk menulis Oh. buku. Jadi Tapi pertama kalau kali untuk majalah pokoknya iya. mengalir aja dulu gitu kan. Nanti Mengalir aja setelah dulu. mengalir baru kita seleksi inilah apa istilahnya, kita Rough baca editing, lagi iya, ya. rough editing, betul. Istilah kerennya nggak tahu saya pokoknya dibaca lagi. Iya, istilah kerennya ini aja apa Apa? dipotong naskahnya Dipotong. Oh. pemotongan naskah iya. Karena Iya kalau di pokoknya majalah intinya. itu kan harus karena kalau di majalah itu ada gambar, ada Mm-mm. Oh naskah ya gitu campur kan. ya. Jadi Iya, apa terbatas juga iniannya ya. Jadi betul. makanya Jadi mesti harus. kalau misalnya kayak misalnya cetakannya kalau untuk satu halaman itu muatnya segini gitu, Hmm. kita bikin naskahnya segini kan nggak muat, jadi harus Iya. dipotong. Nah itu sebenarnya cara mudahnya pengertiannya self editing tadi gitu. Jadi Hmm. Ya. emang harus pinter-pinter pilih kalimat ya memang, jadi Iya benar. untuk Itu saat menjelaskan. itu saya merasakan sendiri. Mm-mm. Ini udah panjang-panjang saya suruh potong ya. Kalau misalnya nih kalimat itu pendek, suruh perpanjang mungkin saya bisa jadi cerita gitu kan ya. Iya Tapi iya. giliran diperpendek, apa yang mesti diperpendek lagi? Jadi akhirnya Semuanya penting nih kayaknya ya gitu. iya. Oh, Nah semuanya itu. penting yang apa yang saya tulis. Nah, terus akhirnya Mm-mm. saya baca lagi, ulang lagi gitu kan. Mm-mm. Oh, ini yang enggak ini dikit-dikit gitu jadinya ini kalau Iya. diperpendek itu kan kita harus semuanya kita harus baca lagi ya kan. Baru yang kira-kira yang Mm-mm. benar-benar penting itu yang kita masukin gitu kan. Itu Betul. ya belajar juga sih memang dari pengalaman itu apa ya dari menulis, kelas menulis ya kan. Terus Betul, kelas betul. journaling. Nah, terus Penny kelas apa nulis yuk Nulis itu ya. ada pengalaman lain lagi. Iya, 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 Itu nggak benar. harus apa kita memang menuangkan boleh di ini tapi kalau di kelas nulis yuk Penny itu kan lebih mengarahnya ke apa cerita nggak terlalu ini ya sederhana aja boleh kan. Sederhana. Mengarahnya ke gambar kalau kalau dari nulis Mm-mm. itu serunya gitu. Jadi Iya, jadi menggabungkan antara eh, tulisan sama gambar betul. Jadi ya. emang saya awalnya membuat apa gerakan nulis yuk itu memang Hmm. pengen apa ya untuk para penulis muda atau enggak orang-orang yang Pemula ya. pengen membuat buku iya itu biar mudah Cimeri. Jadi Iya. kalau misalnya kita awalnya bikin buku terus susah kan banyak yang gak mau nih nanti gitu. Iya. Jadi Apalagi satu buku satu ya Pen. iya itu kan ini ya karena membuat buku itu prosesnya memang Iya. tidak bisa hanya satu hari ya. Jadi Hmm. perlu perlu proses dari Iya. naskah, dari layout, nanti terus editing segala Iya, macam gitu. Jadi ada proses yang harus eh, kita lalui eh, semua juga. betul. Jadi nah dengan membuat buku yang sederhana kayak buku anak gitu yang Mm-mm. picture book gitu, orang kan jadi termotivasi untuk menulis buku nih gitu. Jadi Iya. apa maksud saya untuk mengajak lebih banyak orang aja nih untuk Mm-mm. berkarya kayak gitu. Jadi mulai dari yang sederhana dulu gitu. Jadi Iya. kalau kita dari yang sederhana udah jadi nih gitu terus kan jadi termotivasi lagi nih. Kasih, iya. Jadi pengen nulis lagi nih. Nah, itu nanti bisa lagi dikembangin lagi gitu. Jadi apa ya jangan sampai mikirnya tuh aduh susah banget ya bikin buku terus Mm-mm. gimana caranya ya gitu tapi orang jadi tidak mau mencoba gitu dengan membuat buku yang mudah gitu orang jadi apa ya jadi mau mencoba jadi mau Iya. melangkah lebih lagi gitu. Kadang bisa juga dari misalnya sharing orang lain, ya kan? Mm-mm, Dan betul. sharing dari orang lain itu kadang kita kan mengalami juga. Kadang saya Mm-mm, merasakan kalau misalnya orang kita kan kadang kalau misalnya ini suka sharing-sharing gitu ya. Terus mm-mm, ada mm-mm. kok sama dengan saya gitu kan. Itu bisa Iya juga kan iya dituangkan itu kan rata-rata memang orang mengalami hal seperti itu gitu kan. Jadi betul betul. bisa juga buat itu gitu.
Dan yang Iya. dulu lagi pas workshop Betty juga bilang katanya dia catat anak-anaknya dari hamil gitu kan, ya. Cuman dia lebih rajin dari saya sampai anak gede juga. Kalau saya waktu itu memang otomatis gitu ya Pen ya. Gitu pas hamil, ini saya merasakan ini pas ini saya catat sih, cuman nggak sampai mendetil sekali. Itu sampai anak kalau nggak salah berapa bulan lah. Saya lagi masih nyari Pen, waktu itu kan saya udah bilang Pen ini saya kayaknya mau bikin, tapi saya tempatnya belum ini, soalnya udah berantakan kan waktu itu juga habis banjir gitu, jadi makanya udah taruh udah gitu. Ini mesti saya cari lagi pelan-pelan karena buku-buku simpennya tuh banyak gitu, mesti pelan-pelan. Iya benar. Jadi Iya. Sebenarnya misi saya juga selain berkarya, jadi teman-teman dengan media buku ini bisa meninggalkan legacy Cimeri. Jadi dengan membuat buku itu ide dan gagasan kita itu kan bisa tersimpan nih, kayak terarsip gitu ya. Iya. Jadi nanti itu bisa kita jadikan sebagai legacy untuk ya minimal untuk keluarga kita lah ya gitu. Iya. Syukur-syukur itu menginspirasi orang lain. Jadi kayak Iya. Pujangga kan orangnya sudah tidak ada tapi masih karyanya dikenang. bisa dikenang. Ya itu. Jadi salah satu cara kita meninggalkan legacy adalah dengan membuat buku gitu. Jadi harapannya sih teman-teman mau berkarya, jadi meninggalkan legacy juga yang bisa dijadikan untuk pengingat kita nih gitu. Nanti kalau kita udah tidak ada gitu kan, jadi minimal keluarga kita bisa tahu nih, oh dulu ibu saya ternyata pernah meninggalkan legacy ini nih gitu. Jadi ada sesuatu yang ide-ide kita tuh yang ada di dalam buku itu kayak gitu Cimeri. Iya. Jadi nggak hanya lihat nggak hanya diingat ini ibuku cerewet, ibuku bawel gitu ya. Iya minimal kita ada karya yang untuk kita tinggalkan untuk anak kita, karena legacy itu kan nggak melulu tentang warisan, itu nggak melulu tentang harta uang ya kan, materi ya. Jadi iya nggak melulu soal materi, jadi bisa juga ide-ide gagasan kita gitu. Jadi kalau dari buku itu kan isinya kan memang ide dan gagasan kita kan yang kita tuangkan dalam buku itu. Nah dari situ kan bisa kita tinggalkan untuk keluarga kita minimal gitu Cimeri. Oke Cimeri, sepertinya obrolan ini mah bisa panjang ya, tapi gimana kalau kita lanjutkan di Facebook Live nih Cimeri? Boleh. Boleh nggak ya? Maraton kita nih ya. Nih teman-teman yang masih mau dengerin dua ibu-ibu ini ngomong bisa lanjut di Facebook Live ya. Kita mau coba di Facebook Live sambil perdana nih. Sambil perdana kita belajar lagi nih sesuatu yang baru, karena saya biasanya Facebook Live itu dari Zoom ya Cimeri, jadi belum pernah nih Facebook Live langsung. Nah, saya pernah diundang, ya kan, pernah diundang, tapi saya belum. Makanya dicoba nanti siapa tahu kita agak lama masuk ya maklum. Iya. Jadi teman-teman yang masih mau ngikutin nih kita perbincangan kita soal buku, pindah channel, berpindah nih ke Facebook Live ya Cimeri ya. Iya. Kalau agak lama maaf ya. Ya maklum. Kita sapa dulu nih yang udah datang siapa aja ya. Okay. Oh iya belum. Oh ya. Silakan Ambar Cimeri, ya. Ambar. Halo Ambar. Oh iya, ada Sofi. Halo Mufuni, Mbak Betty. Iya, ada. Halo Bu Sofi. Fesioli Rarisa. Oke. Ini sinyalnya ini Pen ya? Apa saya Pen? Oh, kayak Cimeri deh sinyalnya. Ya, sinyal kamu apa saya nih Pen? Kayaknya sinyal kamu nih Cimeri. Oh saya ya. Oh, tapi yang kamu yang muter-muter saya bingung juga. Oh gitu. Di tempat saya kamu yang muter-muter, nggak tahu saya juga.
Makanya bingung siapa ya. Terus ada Betty. Halo Betty. Terus apa? Udah Coba telat. kita undang Mbak Betty yuk, bisa nggak sih dia masuk? Mbak Betty, coba masuk bisa nggak? Funi ya, Funi. Iya, Bu Penny. Funi. Halo Bu Funi. Masuk ke Penny. Muter-muter ya? Masih muter-muter ya? Udah. Oh udah. Oke Udah. oke. Mm-mm. Oke deh, terima kasih ya Iya. teman-teman yang sudah hadir. Kita mau lanjut lagi ke Facebook Live. Channel Facebook kita. Bisa masuk. Betty. Udah ada yang masuk. Udah ada nih. Hai Mbak Betty. Udah ada nih. Bet. Mau dada Cantik banget disuruh sih masuk. lagi apa? Lagi acara apa kamu? Aku nggak ada acara apa-apa. Wah, boleh dong. Lagi mau belajar. Padahal kita- Lagi belajar. Waduh, mantep. Oh, Waduh. pendalaman ya. Jadi fasilitator Apa? di pendalaman iman. Oh, oke. Wah, Jadi belajar dulu tuh. Lagi belajar. banyak ini bahannya. Bahannya banyak. Tadi kita udah dada loh Mbak Betty. Iya. Udah ada peningnya ngilang lagi tadi. Muter-muter ininya apa sinyalnya kayaknya di sini mau hujan ya Cimeri, jadi Oh, sinyal iya. saya agak-agak Makanya bingung. Kemarin sempet waktu itu saya juga IG live juga gitu. Waduh, nih gawat nih saya. Kalau udah sinyal ini kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana, Iya, Bet? Mbak Betty. Jadi tadi kita ngomongin jurnal. Jadi Oh, iya. buat teman-teman, kebetulan ya nanti hari Senin kita ada workshop Dream Workshop Jurnal ya. Dream Ya, Journal Workshop Kalau yang mau kebalik ikut saya. bisa ikut. Besok kita mau aja live Betul. sama Penny. Iya, benar. Buat teman-teman yang mau lebih tahu lagi tentang journaling, nah besok saya undang Mbak Betty nih di IG Live jam 5 ya Mbak Betty ya. Jadi Iya, agak jam beda 4. nih, Nanti biasanya sama kita Fong jam nih 2. jam 4. Makanya belajar Oh, iya, dulu sama. ini, belajar dulu. Bisa, masih bisa. Belajarnya sesuai dengan yang kita pelajari, yaitu persaudaraan dalam dunia digital. Pas Wah, banget. Wow. pas Pas banget. yang terakhir ya. Pas banget. Jadi Minggu terakhir, Bet. Udah kayak dia, jadi belajarnya bahan-bahannya banyak. Udah Wah, nggak udah sabar hebat nih dong kita Betty, udah nanti duluan belajar. mau dengerin IG live-nya Mbak Betty nih. Kayaknya menarik banget temanya. Enggak juga nih, Iya. Cimeri lagi pusing, lagi cari-cari bahan nih buat ini biar bisa ngomongnya. Sambil Salah, belajar. udah belajar berapa ini kan sama mentor kita pasti bisa masuk. Tinggal baca. Ini maksud cet, Gilaf gitu. yang enggak ini nih. Enggak apa? Tanpa Nggak siap nih. persiapan ya. Siap belum? Iya, Apa Cimeri? tadi Cimeri juga tidak Sama, ada persiapan. Jadi Tidak siap. Sama, hari Bet. ini saya nggak ada, iya kebetulan nggak ada undangan Mbak Betty hari ini. Jadi tadinya ada karena tamu saya yang hari ini Nggak jadi tadinya ya? mau hadir nggak bisa, jadi diundur gitu. Jadi terpaksa lah Kebetulan harus, kita lagi ngobrol-ngobrol. iya langsung comot. Langsung comot aja dah, Bet. Atau nongol aja ya. Iya. Terus tadi ngobrolin tentang jurnal. Jadi saya ngomong gimana untuk memulai menulis. Salah satunya adalah dengan menulis jurnal seperti yang Mbak Betty lakukan. Ya, jadi buat teman-teman yang mau mulai menulis, bisa dimulai dari menulis jurnal. Nah, kalau misalnya bingung seperti apa, bisa ikut workshopnya hari Senin jam 7 malam. Nah, buat 7 teman-teman yang malam bersama mau Miss ikutan, hari Senin bersama Miss Betty ya, setiap hari Senin kan. Itu nanti bisa hubungi DM Miss Betty salah satu DM dari atau kami juga boleh. Penny. Siap. Mulai sebelum siap jadinya. Mulai sebelum siap. Nah, mulai 11 Jadi ya. ini IG live-nya gelap-gelap karena istilahnya mulai sebelum siap. Nanti yang jam 4 terang ya. Belum nyalain lampu, jadi mulai sebelum siap. Iya. Dengan muka yang pas-pasan.
Enggak kok, udah cantik kok. Nanti jam 4 ya teman-teman kalau mau hadir di IG live-nya Mbak Betty dengan Mbak Afong Ya. ya. Jam 4. Jam 4 ya. Nah, besok sama saya. Kita Ya. ngobrolin Jadi mau jurnal lihat ya. Kalau hari ini kan penampilan Betty ngomongin yang digital sempurna gitu. ya. Hari ini ngomongin Persahabatan dalam digital kan. hari ini Nah, ngomongin persaudaraan. tentang apa? Orang tua, Persaudaraan dalam digital. parenting. Oh, Ya. oke. Besok Oke. tentang Besok jurnal. sama saya tentang jurnal ya. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut besok jam 5 dengan Mbak Betty. Pokoknya ngomong sama Oke, saya Mbak bisa Betty. apa saja deh, Penny. Oh gitu. Iya, emang betul. Nanti Cimeri kita ngomong lagi ya tentang apa Cimeri? Iya. Tentang Aku nanti undang berapa Banyak. kali ya Mbak Betty karena aku Oke. mau ngomongin konser juga tuh ya. Yang ya, besok nanti kan kita Banyak yang tentang diikutin. belajar matematika. Belajar Oh, matematika boleh, bisa. Oh, oke. Bagaimana Boleh. belajar matematika penjumlahan yang baik? Ayo. Pengulangan. Kita bikin ini aja Mbak Betty bikin apa terusan. Jadi setiap hari apa gitu belajar matematika Iya, sama boleh. Miss Betty. Iya. Saya ikut Ayo, aja Miss boleh Betty. saya. Iya. Boleh karena Nanti mungkin Terus- teman-teman ada yang kesulitan kan ngajarin anak-anaknya tuh iya, nanti kita bisa buat Terus matematika dalam bahasa Inggris dong ya? oh tidak tergantung sekolahnya ya. Kalau sekolahnya bahasa Indonesia, sekolahnya bahasa Ah, Inggris, gitu. bahasa Inggris bisa semua lah Gitu ya kan. semua. Pokoknya sama Miss Betty mau ngomong apa bisa. Hmm. Asal jangan ngomongin politik ya. Asal Ya. jangan ngomongin politik. politik di dalam aja, di luar jangan. oh ya Mbak Betty kita mau lanjut di Facebook Live Oke. nih kalau Mbak Betty mau di Facebook bisa nggak sih bertiga Nggak tahu. Ini nggak bisa, Nggak ngerti. ya nggak bisa. berarti Oke, berarti nanti lanjut nonton ke aja ya Facebook Live ya. Oke, kita bye. lagi mau coba Tes, belajar tes. juga nih Facebook Live Ngetes. Ya. karena biasanya kan langsung dari Zoom tuh jadi kita Mm-mm. mau coba yang live-nya gitu jadi buat Oke. teman-teman yang masih mau ngikutin obrolan kita bisa ke Langsung ke Facebook Facebook tapi Live. Facebook. alamat Facebooknya ada eh, oh kalau saya di Penny Wulandari 626 juga Facebooknya kalau Iya. Cimeri Iya. Florencia Mary. Florencia Facebooknya Mary. sama Florencia Mary. Saya Iya. juga sama Betty Luciawati. Oke, Iya. jadi nanti kalau yang mau ikutan Facebook Live-nya Maaf boleh ya teman-teman, langsung saya ke gelap. situ. Iya. Oke, kita langsung Kelihatan ke kok, Facebook kelihatan. ya. Kita Kelihatan. langsung ke Oke. Sampai Ya, ketemu bye. nanti jam 4. Jam Sampai 4 ketemu. saya Bye. ya. Saya lihat Ya. deh. Bye bye. Thank you Bye. ya, Bye. teman-teman. Yo.